penonton kita ini ada penonton terbanyak sepanjang masa yang Iya. menonton film Indonesia. Sebenarnya harapannya Jakarta Film Week itu sebenarnya kan kita wadah ya, gitu. Kita berharap semua yang ada di publik ataupun umum, siapapun yang ingin tahu tentang film dan melihat perkembangan kita secara industri juga terus berkembang, ayo kita bareng-bareng. Jadi kita berharap Jakarta Film Week bisa jadi pijakan lah buat insan perfilman atau kreatif. Yes. Ayo bareng-bareng nih. Gitu. Ada film I Saw the TV Glow itu Oke. pertama kali and maybe the only time that you can watch on the big screen I Saw the TV Glow di Indonesia. Most of the film di kita rata-rata juga world premiere. Ya. Jadi kalau temen-temen datang ke Jakarta Film Week Yeah. untuk pertama kali yang lihat film, Nice, nice, termasuk nice. opening film kita. Alright, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Jakarta Film Week. Ada festival ambasadornya Christo Immanuel. Halo, halo, halo. Dan juga ada festival publicist dari Jakarta Film Week. Ada Mas Alex. Oi. Oi, 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 oi. Yo, siap. Oke, kakak, hari ini kita bakal ngobrol tentang Jakarta Film Week. Wah, sedap nih ya. Tapi sebelum itu gue sebenarnya pengen ngobrol dikit sama Christo nih, karena emang kita kayaknya udah 2 tahun lalu kayaknya ketemu ya waktu itu ya. Iya, udah lama banget. And back in the days kayaknya lo tuh belum masuk ke dunia film atau mungkin masih ada di balik layar sedang menuju. Iya, iya. Dan akhirnya 2 tahun kemudian, gila. Berapa nih tahun ini, berarti 7 film? Ya, in total 7 film. In tahun ini. total 7 film and a whole bunch of roles. Gimana rasanya dari HP ke layar lebar? Yeah, it was great, man. Gue suka banget karena gue dari dulu memang cinta sama film, so rasanya dream come true aja. Gila sih. Was it hard? Kayak susah gak sih? Awalnya kan lo konten kreator terus akhirnya jadi aktor gitu. Iya, pastinya was it hard? Of course it was hard, tapi kan karena dulu gue kuliah film, jadinya apa ya? It isn't it a bit gitu. Jadi Oke. lumayan oke lah. Dan akhirnya juga sekarang lo menjadi seorang ibaratnya ambasador dari festival ini nih, Yes, gitu kan, JFW. Jakarta Film Week. Boleh ceritain dikit nggak sih awalnya gimana akhirnya bisa menjadi ambasador? Jadi memang gue tuh balik lagi gue suka banget film, and then one day gue ditelepon, ditanya, "Toh lu tertarik gak sama menjadi festival ambassador buat Jakarta Film Week?" Yang sebelumnya tuh dulu sempet Shenina, Jordi, terus juga Lutesha. Iya. So like, wah gila, gue pengen banget join the cool club gitu. Cool Club gang. Asik, Terus asik. Wah gila, gue bisa Yes. bisa masuk ke apa nama-nama yang keren seperti mereka, mau dong. Yo. Dan of course karena gue suka banget dengan film-film festival, karena gue banyak belajar dari film-film festival, so like yeah, why not, hell yeah. Nice. Emang kalau misalnya Jakarta Film Week ini biasanya tuh suka di GI ya, Yes. banyak banget film-filmnya. Dulu aku sering nonton, suka dapat gratisan juga tiket gitu kan. Gratis sebenarnya. Iya, Gratis jatuhnya memang Tahun ini gratis juga, ya. tahun ini juga free. Nah, Iya, tahun ini juga free ya Iya. jatuh ya. So, Mas Alex boleh ceritain dikit nggak sih buat teman-teman refresh dari memori gitu, Jakarta Film Week ini bakal ada apa aja sih? Oke, secara programnya banyak banget dan kita tahun keempat mulai 2021, tahun keempat. Screening udah pasti ada, screening film internasional, kemudian ada non screening juga ada. Jadi teman-teman yang pengen ikutan diskusi tentang film industri itu kita juga ada. Dan tahun ini kita semakin lengkap lagi, juga ada Jakarta Film Week Net, JVNet singkatannya. Oke. Di dalam situ ada berbagai macam program juga. Jadi teman-teman yang pingin masuk ke dalam industri kayak Christo ini, tapi lu juga udah masuk ya sebenarnya. Udah Nyeluk, lama. nyeluk. satu kaki. Iya. Satu kaki ya, sebentar lagi 2 kaki ya gitu. Nice. Ada banyak Oke. banget pokoknya. Jadi ini untuk pecinta film sekaligus juga untuk mereka yang mau masuk ke dalam industrinya juga Iya, gitu iya. ya. Berarti Jadi ya. ini festival tuh lengkap banget sih. So if you like watching movies, this is a perfect place for you. If you want to work in the movie industry, this is also the perfect place for you. Kalau lu suka diskusi tentang film, Yeah. ini juga perfect place karena kita juga punya talks. Oke. Ya. JFW Talk itu dimana kita membahas hal-hal seputar film gitu. Terus kalau lu mau belajar juga, kita juga ada masterclass. Oke. So tahun ini kita bekerja sama dengan Hong Kong. Oke. Kita akan mengundang
editor dari film Twilight of the Wailing, Walden. Nice. Twilight of the Warriors. Warriors. Twilight of the Warriors. Walden. Iya. Saya judulnya panjang banget dan saya itu pelupa. Iya. Tapi filmnya keren banget, man. You should watch it, by the way. Yo. Lu suka film action, right? Really like it. Oh, yeah. you should watch it. It's really good. Nice. Jadi kalau misalnya di sini, so everyone gets a piece gitu. Kalau misalnya kita ngelihat tahun 2021 was going the distance temanya. Benar. Di 2022 itu emerge. Mungkin karena pada saat itu baru keluar gitu ya dari COVID gitu kan. Terus 2023 evolve. Nah 2024 nih temanya resonance. Nah ini ceritanya kayak gimana nih resonance? Oke, kita tes Kristo. Sebagai ambasadornya nih. Sebagai ambasador Jakarta Film Week. Resonance. Gue tanya dulu, resonance artinya apa? Resonance itu apa ya? What do you think it is? Resonance itu kan kayak ya you resonate kan. Itu kan dari resonate kan. Berarti lo apa yang kita kasih emosinya resonating ke orang lain gitu. Benar gak? Menyebar gitu. Menyebar. Oke. Begini gitu kan. Iya. So basically itu kenapa tahun ini Resonance dengan tema Resonance kita membawakan materi-materi di talks-nya juga tuh soal itu. Karena tidak bisa dipungkiri kita sekarang kan di tahun dimana industri itu sedang naik-naiknya, makin berkembang dan makin menyebar lah. So I guess ini semoga bener ya. That's what we're hoping, dimana industri itu semakin industrinya semakin menyebar keluar. Dari luar juga masuk ke dalam, maksudnya ada ilmunya, jadi kita semacam bertukar ilmu, and then semoga juga kita tuh semakin dikenal di luar dan semakin berimpact gitu. Jadi kalau kita keluar, ilmu yang dari luar kita juga bawa ke dalam, and then yang di luar juga tahu dari apa yang kita punya, kind of like that. Oke. Kenapa? Well, it's also about impact kan, balik lagi. Itu kenapa di talks tuh kita juga ada pembahasan bahwa pembahasan di talks tuh adalah bagaimana penonton itu berpengaruh terhadap filmnya gitu. Itu salah satu. Jadi kita tahun ini di talks tuh ada 4 pembahasan. Salah satu itu. Dimana kayak sekarang filmmaker dan audience tuh makin dekat ya nggak sih Mas? Kayak apa yang pendapat penonton tuh sangat berpengaruh juga dengan filmnya gitu. Kan? Jadi itu salah satu yang mau kita bahas itu. Dampak penonton terhadap film. Terus sorry Mas. Enggak. Terus berikutnya juga ada semangat nih. Bagaimana cara membangun chemistry or like kedekatan, apa sih namanya, fans kind of loyalty, chemistry, emotional terhadap film. Jadi antara filmmaker dengan penontonnya tuh gimana sih caranya membangun loyalitas. Jadi kayak kalau filmmaker membuat sesuatu, penontonnya selalu nggak sabar untuk nonton lagi, ngobrolin filmnya, pengen ketemu sama filmmakernya. Kayak kalau di luar negeri berarti kayak A24 lah. Lu kayak A24 jualan merch, lu beli pasti gitu. mau. Kayak itu sesuatu menurut gue ya, itu fenomen yang menarik, men. Lu kebayang gak sih, Will, di tahun-tahun zaman dulu tuh gak kebayang hal seperti itu. Betul. Ini sekarang kayak lu kalau keluar negeri, lu pengen beli kaos atau topi dari PH. Kan lucu gitu kayak. Bener. Ibaratnya kayak gue mau beli kaos Falcon dong. Kan lucu ya. Gue mau beli antingnya Visinema gitu, tulisan Visinema dia. It's something interesting gitu. Betul. Itu mau dibahas juga. Terus selain itu juga kita mau bahas mental health in a movie industry. Gimana kayak how do you manage it saat lo bekerja di movie industry. Dan yang paling menarik ini adalah, ini yang gue tunggu-tunggu banget Mas. Apa tuh? Talks ini adalah kita akan mengundang produser dari Exhuma. Nice. Yes. Gokil. So gak sabar dan you should come. Gila sih kalau ngomongin tentang tadi resonance gitu ya. Jadi memang ini mendekatkan diri juga dengan fansnya, dan juga fansnya juga ada timbal baliknya gitu terhadap industrinya gitu ya Mas ya. Jadi sebenarnya harapannya Jakarta Film ini sebenarnya kan kita wadah ya gitu. Kita berharap semua yang ada di publik ataupun umum, siapapun yang pingin tahu tentang film dan melihat perkembangan kita secara industri juga terus berkembang, ayo kita bareng-bareng. Jadi kita berharap Jakarta Film bisa jadi pijakan lah buat insan perfilman atau kreatif. Ayo bareng-bareng nih
gitu. It's big karena memang ya ini aku cuma ngelihat di berita-berita aja ya bahwa it's been a big year buat sinema Indonesia gitu. Bahkan tahun lalu juga gitu kan ya. Tahun ini terutama karena ini penonton kita, ini ada penonton terbanyak sepanjang masa yang menonton film Indonesia. Gila. 60 juta ya Mas? Sorry aku salah. Enggak nyampe. 100 triliun. Total kalau nggak salah berapa puluh juta gitu, gue lupa. Berapa puluh juta, iya. Tapi that's still a big number dan mungkin belum pernah huge. seperti ini gitu kan ya. Dan makanya sekarang juga lagi growing lagi, makin growing lagi ya. Mungkin sekarang ini saatnya ngedalemin, saatnya bikin koneksi yang mungkin ya itu lebih resonating gitu ya. Dan mulai tahun lalu pun kita ngeliat banyak film-film yang ternyata nggak disangka-sangka ya. Mau film pendek, mau film panjang itu juga go to international gitu. Dan menang, ada yang masuk ke Cannes, ada yang masuk ke Toronto, gitu, Busan gitu. Wah, dan itu bakal apakah ya ada yang akan ditayangkan di Jakarta Film Week kira-kira? Tentu saja film-film kita. Yes, ada apa aja tuh Mas kalau boleh tahu? Nah, apa aja tuh? Film opening kita, ini film Indonesia opening. Film opening kita tuh ada Sampai Jumpa Selamat Tinggal dari Mas Adrianto Dewo. Oke. It's a movie about bautnya ntar cari tahu sendiri. Saya takut salah ngomong ntar spoiler. Tapi dia itu syutingnya di Korea Selatan mereka, and it's starring Putri Marino, terus ada Jordi juga dan lain-lainnya. Terus juga kita ada film Yohana, itu dari Kak Laura Basuki. Itu juga film yang sangat-sangat gue tunggu banget. And then kalau yang dari luar, itu juga banyak banget, Will. A lot of them. Tadi gue bahas A24 kan? Iya, A24. Ada film I Saw the TV Glow, itu film dari A24. Okay. Ini pertama kali and maybe the only time that you can watch on the big screen I Saw the TV Glow di Indonesia. So di JFY akan ada I Saw the TV Glow, ada Memory of a Burning Body, itu juga menarik banget. Terus ada animasi stop motion about mental health, which is so interesting and it's a bit dark-ish kind of. Judulnya Memory of a Snail. Itu menarik banget, man. If you watch the trailer, trust me, you're gonna wanna watch the movie. Oke. Gila seru banget sih dan ada berbagai genre gitu ya. Yes. Dan most of the film di kita rata-rata juga world premiere. Gitu. Jadi kalau teman-teman datang ke Jakarta Film Week untuk pertama kali yang lihat film. Nice. Termasuk opening film kita. Oke. Itu akan pertama kali di Indonesia. Nice. Ini tempatnya masih tetap di Grand Masih Indonesia? di Grand Indonesia di CGV. Kemudian di tim juga. Di tim juga ada. Kemudian di Mercure Cikini. Oke. Dan ini akan berlangsung selama berapa lama nih? 23 sampai 27 Oktober. 5 hari penuh. So selama 5 hari itu ada screening film. Yes. Ya kan, ada talks, terus ada juga networking events dan sebagainya ya. Pokoknya harus, dan kalau beli tiketnya? Tanggal 17 Oktober. Mulai tanggal 17 Oktober ada di Tix ID. Tapi kalau takut kehabisan, tenang aja karena kita juga ada on the spot. Jadi bisa juga ya on the spot juga bisa dibeli. Gila sih, karena tadi kita udah ngomongin banyak film, gue pengen balik ke Kak Kristo lagi nih ya. Kalau kita mikirin tentang film kan, lo udah ada banyak banget film walaupun masanya singkat tapi banyak sekali gitu kan, padat gitu. Nah kira-kira lo masih ada nggak sih genre yang mau lo explore lebih lanjut lagi dari semuanya? Ya, absolutely, of course. Gue pengen banget thriller. Well, gue udah pernah sih waktu itu sitcom, cuman kayak gue suka banget thriller, jadi kayaknya itu sih, itu terus sama mystery. I love mystery. Have you watched Mindhunter? Mindhunter ya, oke, mau yang kayak gitu-gitu tuh ya. Ada yang bakal keluar kayak lo pengen, gue pengen keluar dari comfort zone, gue pengen bikin peran seperti ini gitu jatuhnya ya. Oke. Terus gue juga pengen tahu satu juga sih, apa sih yang membuat lo itu mau masuk ke sebuah peran sebagai seorang aktor? Is it the character? Is it the script? Apa sih yang biasanya lo it's a lot of things. I mean, of course it's the character juga, terus kayak of course ceritanya. Tapi biasanya gue tuh pengen ngambil sebuah peran itu biasanya karena saat diceritain gitu. When I see how the director ataupun produsernya menceritakan ceritanya, how excited they are, gitu, how they're gonna treat the character. Kayak kita bisa ngeliat kayak kalau misalnya merekanya aja cinta banget dengan karakternya, I think I'm gonna trust you to
let me play the character gitu. Dan buat script juga itu sangat-sangat ngebantu sih. Oke. Jadi ibaratnya the first initial time lo dapet ceritanya gitu ya. Oke. Kalau misalnya selama ini dalam semua yang udah lo lalui gitu, what is the most memorable moment for you? Is it pada saat lagi syuting, pada saat itu lagi menonton premiernya? What is your particular moment? I think particular momennya tuh adalah wow, there's a lot of moments, man. Yeah, of course. A lot of moments. Tapi kayaknya kalau bisa diingat banget, I think it was yang pertama kali gue syuting kayaknya. Oke. The day one gue sebagai pelor di Big Four, I think that was big. It was huge for me. Karena itu pertama kalinya gue melihat all the crews there, semua pemain, Mas Timo udah siap untuk ngedirect gue juga. Dan scene pertama gue juga kayak di hutan gitu. Oke. Super surreal. Itu sih kayaknya yang paling so the first time lo ada di set gitu kan ya. Kayak mimpi gue dari SD, terus tiba-tiba it becomes real in just like that itu kayak. Iya. Dan kalau gue boleh tahu juga karena gue juga penasaran juga gitu. It's like setelah lo masuk pasti kan lo kan lebih jatuh cinta ya. Kayak you probably lo lebih jatuh cinta sama film kan, probably. Tapi what makes you stay di situ? Kayak what makes you go in? Kayak gue jatuh cinta banget nih sama film gitu. Momen apa sih itu? Yang membuat gue jatuh cinta setelah masuk yang makin jatuh cinta lagi gitu. I think because ini sih kayaknya kalau buat gue saat gue bekerja sama orang-orang yang sama-sama suka dengan film. Oke. Jadi saat gue bekerja bareng sama orang-orang yang sama-sama jatuh cinta dengan film-filmnya, itu yang bikin gue jadi bikin gue jadi tambah semangat, tambah in love with the movie. Karena gue bersyukur ya sejauh ini gue seringnya hampir selalu bekerja sama orang-orang yang bekerja karena cinta dengan film, bukan yang kayak gue kerja karena ya udah aja gitu, kayak ya udah gue kerjain aja gitu. They actually love the work that they put into gitu. Iya. Dan itu kali ya makanya karena lo bisa ketemu sama orang-orang yang punya pemikiran yang sama, karena kita juga ketemu dengan orang yang suka sama film, akhirnya juga ya makin cinta dan juga makin enak gitu kan kerjanya jatuhnya. Betul and of course di Jakarta Film Week ini kita juga bisa bertemu dengan kreatif yang sama gitu sama kita ya Mas. Itu tujuan kita utama. Iya. Jadi sebuah platform di mana nih mau lo suka sama film doang, mau lo mau masuk ke industrinya, lo penasaran nih lo bisa di situ semua. It's gitu. For everybody. Iya. Oke, so pastinya kita udah tahu ya. Jadi tanggal 17 udah bisa dibeli tiketnya. Terus juga tempat-tempatnya mulai dari Grand Indonesia buat screeningnya. Terus aku boleh tahu nggak kalau di GI terus di tim sama di Mercure itu bedanya? Kalau Mercure kan Talks ya. Kalau yang di tim sama yang di GI itu bedanya apa tuh Mas? Jadi bedanya kalau yang di tim most of the team itu kita muterin yang film pendek. Oke. Kita bikin compilation di situ dan ada berbagai macam section juga sih. Itu ada story, ada fantasi, kemudian ada family time juga di situ. Jadi buat yang berkeluarga mau ngajak nonton juga tetap bisa. Oke. Itu sekalian kan healing gitu ya. Sama kita ada section klasik. Yes. Oke. Itu juga menarik banget. Wah, apa tuh? Kalau klasik itu di CGV ya Mas ya? Di CGV. Oke. Di CGV. Itu kita klasik itu ada tribute to Henry Gosali. Oh, nice. Gitu. Jadi kita muterin film-filmnya legend. Kemudian ada tribute to Windbenders. Oke. Jadi ini ibaratnya some of the jatuhnya ya, kayak pondasi-pondasi gitu ya jatuhnya ya. Of Indonesian film tuh bakal bisa ditonton juga di sana. Oke, wah ini ada seru banget dan pastinya ada talks, networking sessions. Boleh dong ajak Opal Gang sekarang. Kenapa mereka harus menonton? Boleh silahkan ikutan Jakarta Film Week 2024. Opal Gangs, please come to Jakarta Film Week. Karena ini adalah acara di mana kita semua pencinta film enthusiast yang mau bekerja ataupun sekedar mencintai film bisa berkumpul, and it's super inclusive. Sebenarnya tujuannya juga gue pengen ngobrol ke
banyak orang soal JFW karena gue pengen salah satu cita-cita gue adalah membuat film festival tuh seperti festival musik di mana semua orang bisa ke festival musik gitu. Betul. Mau yang lu suka banget sama musik, lu ngulik musik, lu bekerja di musik, maupun lu FOMO bisa ke situ gitu. Jadi gue merasa sih JFW semoga bisa menjadi tempat-tempat yang tempat buat teman-teman yang cinta film, bekerja di film, antusias dengan film, maupun yang FOMO dan pengen nonton karena kayak katanya rame, penasaran, you're welcome. It's okay. Kalau lu FOMO jangan takut, jangan malu. Just come, alright? Yeah. Ini pengen bisa menjadi tempat buat kita semua. Semoga jadinya kita jadi sama-sama mencintai film dan memajukan perfilman Indonesia. Amin. Amin. Alright. Silakan Mas Alex. Dan jangan lupa kalau ini juga gratis. Itu Ini untuk semuanya, jadi semuanya bisa datang seperti Yes. Kristo bilang. Nggak usah malu-malu datang, takut aduh ke festival gua bukan anak film atau apapun, datang aja. Di sini kita seneng-seneng. Betul. Kita rayain sinema bareng-bareng Yes. gitu, kita ngeliat kreatifnya orang-orang dari seluruh dunia. Pesta film. Gitu. Pesta. Kita pesta film. Lu nggak akan ditanyain kok kayak di scene ini apakah artis semiotika? Waduh. Nggak. Tenang aja, kalem bos. Aman. Gue juga kagak ngerti kalau ditanya. Tenang. Yap. Man, that's it, man. Jakarta Film Week. Sampai ketemu kawan-kawan. See you there.